Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mempertunjukkan sebuah studi catur dari posisi seperti ini. Studi catur pada posisi ini diharapkan kita akan mempertajam kemampuan kombinasi, pengorbanan dan langkah-langkah paksaan, memperkaya imajinasi, dan juga langkah-langkah yang semula dianggap mustahil tapi memiliki harta karun di hasil akhir. Kita lihat posisinya, bagaimana giliran putih melangkah dan memenangkan permainan. Kita lihat sekarang posisi kuda hitam F5 menggantung dan tidak terlindungi. Putih sudah tidak memiliki menteri. Ini sangat berat untuk putih jika mengarah ke permainan akhir. Maka putih harus mengeksekusi dengan langkah-langkah paksaan untuk mengakhiri menjadi sebuah kemenangan. Selain kuda hitam F5 yang tanpa perlindungan, ada juga kuda putih H4 yang posisinya terpaku. Maka langkah terbaik dari posisi di sini adalah kuda makan kuda, mengeliminasi perwira hitam sekaligus mengancam menteri. Bagaimana jika menteri menyelamatkan ke H5 dengan maksud tetap mempertahankan pakuan kuda? Maka dibalas putih benteng E2 dengan tujuan ke peta E5 untuk rencana menangkap menteri hitam. Bila hitam kuda E6, maka benteng ke E5 mempersiapkan discover attack ke menteri. Tapi sebenarnya kuda hitam ini harus dimusnahkan. Apabila hitam melanjutkan G5, maka kuda ke G6, gajah C8, gajah pukul kuda, gajah kali E6, dan benteng kali G5, dan menteri hitam hilang. Putih akan unggul pion dan jumlah perwira. Jadi langkah hitam terbaik adalah menteri ke F6. Sekarang kita akan memasuki ke awal teka-teki yang sebenarnya, karena langkah awal setelah ini adalah memperbaiki masalah analisa. Langkah-langkah putih setelah ini sungguh mengejutkan, karena ini sebuah awal kombinasi yang indah, dilanjutkan gelombang penyelesaian yang tak kalah indahnya. Di sini putih memainkan langkah brilian kuda G6. Pion F7 tidak dapat memukul karena dalam posisi yang terpaku. Di sini putih mengancam memainkan kuda E7, mengancam mat atau hitam harus mengorbankan menterinya. Apabila menteri makan kuda F5, maka akan ada garpuan yang mendapatkan menteri. Atau menteri makan kuda G6, maka akan tetap ada garpuan dengan kuda yang mendapatkan menteri. Bagaimana jika hitam memukul dengan pion H? Maka ada langkah spektakuler lainnya dari putih dengan benteng H2, mengancam mat di pojok di peta H8. Satu-satunya cara untuk menunda kekalahan adalah dengan mengorbankan bentengnya. Makan pion A3, gajah makan benteng, menteri makan pion, raja A2, menteri D2 skak, dan benteng makan menteri. Putih tetap menang, hanya memperlama kekalahan hitam saja. Oke, kita kembali ke posisi awal seperti ini. Bagaimana jika hitam memainkan H6, tidak memakan kuda? Apakah serangan putih akan terhenti di sini? Apabila hitam memainkan seperti ini, maka putih akan menjawab kuda F ke E7 skak, raja H7, kuda ke F8 skak, dan rajanya sepertinya akan aman setelah bersembunyi di H8. Ditambah lagi posisi kuda yang terancam, tetapi putih dapat menggunakan faktor-faktor lain dari posisi ini untuk membuat keajaiban yang terjadi. Kuncinya adalah benteng ke E1 dengan tujuan melindungi kuda, menguasai file E, dan mengancam kuda D7 yang menangkap menteri. Karena menteri ini tidak dapat bergerak, maka respon hitam adalah gajah C8 dengan maksud mengontrol petak D7 agar kuda putih tidak bisa ke sana untuk menangkap menteri. Putih selanjutnya memiliki ancaman kuda G6. Apabila F kali G6, maka benteng ke E8 dengan ide kuda D7 discover skak sekaligus memenangkan menteri. Apabila menteri bergeser ke F5, maka kuda ke D7 skak, raja H7, ke G8 skak, raja mundur kembali, gajah F7 skak, raja H7, kuda F8 skak, raja H8, kuda kali H6 skak, raja H7, dan benteng ke H8 skak mat. Atau apabila hitam ke G6, maka kuda ke D7
Menteri G7 dan kuda kali benteng, putih tetap menang. Atau di sini hitam bermain kuda ke E6. Menyadari hal ini, benteng putih E1 akan membuat langkah brilian. Benteng makan kuda. Setelah F kali E6, maka petak G6 menjadi tidak terkawal oleh pion hitam. Ini dapat dimanfaatkan. Kuda E ke G6 skak, Raja G8 kali E6 skak. Hitam harus mengorbankan menterinya untuk menghindari mat. Kuda kali E6, Raja F7 dan F5. Putih menang. Atau di posisi ini apabila menteri hitam tidak memakan gajah tapi bermain menteri F7, maka dan ini sebuah kesalahan untuk putih karena hitam akan mendapatkan kembali materialnya yang hilang. Oleh karena itu di posisi ini apabila hitam menjawab menteri ke F7, putih tidak boleh langsung memukul dengan gajahnya, tapi memainkan langkah brilian yaitu kuda ke E5. Apabila dan putih tetap menang, perwira, sungguh penutup yang sangat-sangat brilian. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya F8 promosi menjadi benteng. Apabila raja makan pion, maka Raja F6, Raja H6 dan benteng ke H8 skak mat. Atau Raja kali F8, maka H8 promosi menjadi menteri dan skak mat. Atau bila Raja ke G6, tentu H8 promosi menjadi benteng, Raja G7 dan Raja F ke G8 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.